Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Oke. Nah kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu, mempengaruhi publik jadi terbelah. Yang tadinya juga yakin nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Justru Ini dia yang kalau menurut ijazahnya saya nggak benar, ini yang akhirnya tidak hanya sesat. Ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya nih. Mas Roy Nggak punya kayak bukti gini. apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, gini. Jadi gini, Mbak. Jadi tidak ada kebohongan di kami. Ya, Ada gitu, banyak, Pak. nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali Ayo, juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah Gitu loh. yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK. Ya, UTS itu menyelenggarakan program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu, itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan. Dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai jasa palsu, atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Ya, gagal menggugat ijazah Pak Jokowi. Sekarang mereka mulai menyasar Gibran dan konon akan menulis buku juga tentang Gibran. Ini sebenarnya ngefans banget ya sama keluarga Pak Jokowi ya. Mas Gibran digugat karena dianggap tidak pantas menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang disebabkan karena ijazah SMA-nya. Menurut penggugat, ijazah SMA Mas Gibran bukan dari sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian Bapak Prabowo Subianto juga seperti itu. Ternyata Bapak Prabowo Subianto sekolahnya di Indonesia itu hanya saat dia TK dan saat dia menempuh pendidikan militer di Magelang. Mulai dari SD sampai SMA, Bapak Prabowo Subianto sekolahnya di luar negeri. Nah, pertanyaannya, apakah nanti Bapak Prabowo Subianto juga akan mengalami hal yang sama seperti Mas Gibran Rakabuming? Akan digugat karena tidak layak untuk menjadi presiden karena sekolahnya tidak di Indonesia. Bagaimana kalau teman-teman? Silakan, saya tunggu komentarnya. Mas Gibran Rakabuming Raka digugat karena dinilai ijazah SMA-nya tidak sesuai dengan persyaratan. Saya memberi analogi yang paling sederhana, yang paling mudah untuk dipahami. Diibaratkan Mas Gibran itu seseorang yang mau melamar suatu pekerjaan. Tentu saja seorang pelamar pekerjaan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian Mas Gibran melamar, menemui HRD. Dari analisa HRD dan seleksi, ternyata Mas Gibran dinyatakan lolos memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah karyawan. Nah, setelah Mas Gibran diterima di suatu perusahaan itu dan sudah bekerja, ada seseorang yang tidak terima karena dianggap persyaratan Mas Gibran tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh perusahaan tersebut. Logikanya, siapa yang pantas untuk digugat?
Apakah karyawannya atau HRD yang sudah menerima Mas Gibran sebagai karyawan? Alasan pendidikan SMA, Mas Gibran digugat 125 triliun, padahal pernah sekolah di luar negeri. Ini yang gugat otaknya di mana ya? Mas Gibran itu punya ijazah dari luar negeri, tapi sama dia digugat 125 triliun. Masalah ijazah Pak Jokowi kemarin belum selesai, masalah demo belum selesai. Ini muncul lagi masalah baru. Kalau kayak gini terus, negara kita kapan maju? Kita sebagai rakyat kapan berpikir majunya? Kalau terus-terusan disuguhi isu yang nggak jelas. Tapi sebenarnya udah kelihatan, yang sering munculin isu nggak jelas ini dari pihak mana? Ya dari pihak barisan sakit hati, terutama ternakan onta. Mereka nggak terima capresnya kemarin gagal saat pemilu. Makanya mereka terus menyebar hoax, ijazah palsu lah, tuntutan ke Mas Gibran 125 triliun gara-gara ijazah Mas Gibran dari luar negeri. Ini kan semua nggak masuk akal. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Ada yang laporin Wapres Gibran katanya dibilang nggak punya ijazah SMA. Perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Pak Subhan, kita aja nih mau kerja di pabrik itu ditanyain ijazah. Masa iya ini sekelas nyapres cuma modal keterangan rajin ronda di kampung? Gak mungkin, Pak. Lah kemarin bapaknya dituduh katanya ijazahnya palsu. Sekarang anaknya dituduh nggak punya ijazah SMA. Nih dunia politik kejam bener kayak dunia sinetron Indosiar. Pak Subhan, jangan buat kita mikir kalau daftar presiden atau wakil presiden itu gampang, cuma modal KTP doang. Kalau mau jatuhin orang itu pakai data, bukan pakai drama. Negara itu butuh kepastian hukum, bukan sinetron hukum. Ini jangan-jangan bapak ini pasti nggak sendirian, pasti ada kan yang nyuruh atau nggak yang modalin di belakang. Aku ayo. Saya sepakat dengan pendapat daripada video-video yang sudah kita simak, sangat bagus. Ya, daftar kepala daerah, apalagi sampai ke wakil presiden tidak mudah, ada syarat, ada prasyarat bahkan ya. Artinya semua harus terpenuhi, satu pun tidak terpenuhi bisa gagal gitu teman-teman. Apalagi perihal pendidikan ya harus sesuai dengan persyaratan. Ya sekarang ijazah Mas Gibran dipersoalkan, kemarin ijazah Pak Jokowi. Ini menurut saya isu yang dibuat-buat gitu teman-teman dan tidak produktif ya. Sudah jelas-jelas ada foto wisudanya, lalu lembaga-lembaga pendidikan seperti UGM juga misalnya Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi memang berkuliah dan lulus dari UGM, tetap nggak percaya, lalu mau percaya yang mana? Jadi sebenarnya ya kalau kita yang menyaksikannya itu merasa melelahkan gitu, bahkan kalau sekelas Profesor Mahfud mengatakan dia sudah di level muak gitu teman-teman, karena sudah melebar ke mana-mana gitu. Jadi kita harapkan isu ijazah ini bisa bergeser ke isu yang lebih fair untuk ditanggapi, misalnya kebijakan atau kinerja daripada Gibran ya, itu lebih menurut saya menarik ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.